sering tertipu itu keluhan sakit perut. Karena orang di kampung itu nganggap sakit perut itu biasa, salah makan segala macam gitu kan, dibiarkan oleh dia. Ya dibiarkan, katanya itu adalah gejala awal serangan jantung. Makanya potensi kadang suka disebut silent killer ya, pembunuh tersembunyi atau musuh dalam selimut kadang disebut dalam selimut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa di Ruang BSMI, Ruang Inspiratif dan Edukatif. Hari ini saya berkunjung di salah satu praktek di Begok ini, Dok. Iya, praktek baru Baru 1 bulan di tempat Dokter Slamet. Beliau mempunyai 2 tempat praktek. Satu di praktek di Klinik Ahmad Ihsani di Waringin Harjatani. Yang kedua di Begok, Desa Sukabares, Kecamatan Waringin Kurung. Baik, sahabat Ruang BSMI, hari ini banyak sekali teman-teman, sahabat-sahabat itu bertanya gitu kan. Dan pernah nanya juga kepada saya, Dok. Nah, saat itu dia bilang, saya itu tensi 200. Tapi biasa-biasa aja gitu. Nggak ada keluhan, dia bawaannya santai. Makanya saya nggak mau berobat gitu. Kan karena biasa-biasa ini. Iya. Hari ini akan kita bahas, kita kupas dengan Dr. Haji Slamet MKMM. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan barusan sudah ditensi juga saya. Alhamdulillah normal. Alhamdulillah, berapa tadi, Dok? 130/88 ya. 130/88 ya. Dokter. Nah, kalau orang bisa dikatakan hipertensi itu dari berapa ke berapa tensinya, Dok? Biasanya. Kalau dikatakan hipertensi ya, kalau secara diagnosa kan itu 140, di atas 140/90. Apa itu 140? 140 adalah pengukuran tekanan darah yang disebut dengan sistolik. Sistolik itu tekanan darah ketika jantung kontraksi, artinya darah dipompa, itu otomatis lebih tinggi. Sedangkan yang disebut atau per berapa, per 90 adalah ketika yang disebut tekanan diastolik, yaitu ketika jantung relaksasi, artinya darah kembali ke arah jantung, maka otomatis tekanan lebih rendah daripada sistolik itu. Jadi selalu ketika mengukur tekanan darah itu berapa per berapa. Ketika di atas 140/90, di atas itu maka dikatakan sudah masuk kategori hipertensi. Nah, kadang ada yang bilang kepada saya, orang-orang itu, saya kan umurnya udah di atas 60 tahun, itu kan kalau 100 di atas 160 atau 160-150 nggak apa-apa ya Pak, gitu. Gimana Pak Dokter itu kalau ditanya gitu saya jawab? Iya, jadi memang hipertensi ini berkaitan juga dengan usia. Jadi makin bertambah usia maka ada yang namanya predisposisi. Artinya peluang untuk terjadinya hipertensi makin besar. Sehingga ada kategori ketika usia di atas 160, di atas 60 dengan di bawah 60 itu berbeda sekitar 10 digit ya. Artinya kalau untuk orang di atas 60 itu kategori sampai 150/90 ya. Per 90 ya. Kategorinya itu kategori sedang ya. Nah, nanti ada pembagian kategorinya. Selisihnya sekitar 10 gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau yang kan sampai 180 itu berat, di atas 180 itu emergensi. Ya, di atas 200 krisis ya. Iya itu. Nah, kalau orang tua itu atau nanti sekitar 10 digit, beda dengan orang yang di bawah 60 tahun gitu. Ya. Baik Pak Dokter, tadi ada yang tensinya 200. Cuma dia itu nggak ngeluh apa-apa, pusing enggak, terus dia bilang, saya mah nggak masalah lah, tensi biasa 180 mah 200 biasa, jadi nggak ngerasain apa-apa gitu, sehat-sehat aja gitu. Iya benar. Benar, makanya potensi kadang suka disebut
silent killer ya, pembunuh tersembunyi. Atau musuh dalam selimut kadang disebut dalam selimut. Kita nggak tahu kalau kita punya musuh gitu. Jadi rata-rata kondisi hipertensi itu tidak disadari dan nggak ada keluhan ya. Kecuali ketika tensinya pada batas tertentu, batas mendekati maksimal ya. Dan ini pun tergantung individu ya, tergantung sensitivitas orang gitu. Ya ada yang memang misalkan ketika 140 sudah mengeluh, ada yang 180 belum mengeluh ya. Ya, bahkan tadi malam saya dapat pasien itu dia ngeluhnya mual-mual ya, bukan keluh sakit kepala gitu. Ketika tensi 200 tensinya. 200 iya, dia nggak merasa pusing, nggak merasa keluhan ke arah hipertensi, tapi dia keluhan mual mungkin di lambung, tapi dia berobat. Ketika tensi 200 itu kan. Kita biarkan beberapa jam tetap 200 itu, maka di terapi hipertensi kan. Apa dia turun 180, keluhannya berkurang. Iya, tadi keluhannya tidak spesifik dan dia tidak merasa keluhan apa-apa, ini keluhannya baru mendadak tadi sore misalkan. Gitu. Jadi memang mayoritas keluhan hipertensi itu tidak ada keluhannya. Adapun di masyarakat kalau dibilang saya marah-marah itu darahnya tinggi ya atau sakit kepala di tengkuk berarti darah tinggi. Itu bukan mitos tapi tidak selalu ya. Kalau marah-marah darah tinggi itu juga mitos ya. Tapi kalau keluhan di tengkuk memang ada itu, tapi tidak selalu, tidak menggambarkan darah tinggi. Keluhan pusing di kepala di tengkuk mungkin bisa karena TTH misalkan ya tension type headache ya. Tapi tetap harus waspada ketika ada keluhan. Artinya memang tanpa keluhan pun hipertensi itu sudah ada. Apalagi ketika usia di atas 40 tahun itu harus waspada. Di atas 40 tahun usianya ya, kemudian badannya gemuk, perokok itu kan, kemudian lifestyle hidupnya tidak teratur, artinya makan sembarangan itu kan, kurang istirahat, banyak stres ya. Kemudian apalagi ada ibu atau ayah yang hipertensi, itu gitu, walaupun tidak ada keluhan waspada itu. Makanya dianjurkan ketika kita sudah di atas 30 apalagi 40 ke atas untuk melakukan medical check up ya. Paling tidak periksa tekanan darah itu. Dan ini menjadi salah satu indikator kalau di dalam Kementerian Kesehatan ya, namanya standar pelayanan minimal. Jadi pemerintah itu punya kewajiban di bidang kesehatan standar pelayanan minimal, SPM ya. Salah satu SPM-nya adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai 60 tahun ya, termasuk di atas 60 tahun ya, tapi yang fokus karena usia produktif 60 tahun, itu dalam setahun minimal 1 kali detensi. Seluruh penduduk ya, seluruh penduduk. Kalau di kecamatan ini misalkan 60 ribu ya, satu kecamatan 60 ribu. Berarti kan usia 15 sampai 60 tahun itu dalam setahun paling nggak di screening oleh petugas kesehatan. Sehingga ketahuan tuh dalam setahun itu mana yang potensi hipertensi atau pre-hipertensi, hipertensi bahkan yang sudah hipertensi lanjut. Nah, kenapa ini dilakukan menjadi SPM? Karena ketika hipertensi ini dibiarkan, nanti jadi komplikasi, ini menjadi beban kita bersama ya, beban pemerintah ya, beban masyarakat kan. Dibiarkan dia komplikasi, dibiarkan hipertensinya dan nggak ada keluhan, dia dalam tubuhnya berproses sebetulnya. Misalkan tekanan darah yang tinggi menyebabkan beban jantung meningkat kan. Jantung kan tugasnya memompa darah ya. Kalau tekanan darah ringan kan dia ringan kerjanya. Tapi kalau berat, kerja jantung berat. Kalau dia berat, maka tiap hari dia kerja ekstra jantung, lama-lama dia perlu memperbesar dirinya, maka terjadi hipertrofi, pembesaran jantung. Kemudian nanti menjadi jantung bengkak gitu. Contoh untuk jantung. Untuk ginjal juga demikian. Ginjal menjadi patologis ketika darah hipertensi terus itu, sehingga pengaruh nanti ginjal juga bisa rusak dan organ lain pun demikian. Nah, kalau itu sudah terjadi maka menjadi beban pemerintah. Apalagi sekarang misalkan BPJS nanti cuci darah seumur hidup kan, ya seperti itu. Maka itu menjadi SPM, standar pelayanan minimal. Penduduk 15 tahun ke atas harus detensi minimal setahun sekali. 15 tahun ke atas. Gitu. Iya. Bayangin kalau tadi 60 ribu berarti sekitar 40 ribu puskesmas detensi itu. Gimana caranya? Harus keliling ke desa-desa semua. Itu pentingnya hipertensi ya, menjadi standar pelayanan minimal. Baik dokter, tadi kan salah satunya ginjal tuh, penyakit kalau hipertensi dibiarkan. Cuma di kampung-kampung itu kadang-kadang dokter ada yang memang tiba-tiba gelebak aja pas kerja tuh. Saya pernah pengalaman tuh di kampung. Ada orang biasa tensinya tinggi, cuma nggak pernah periksa, nggak pernah apa, tiba-tiba geblak, pingsan. Itu biasanya penyakit apa itu dokter? Kalau gagal ginjal. Iya. Itu orang ginjal atau orang biasa, orang umum? Orang umum. Iya. Ya orang umum
dia mungkin tidak ada keluhan apa-apa gitu kan dalam kerjaringan atau lagi duduk nonton TV atau sedang aktivitas bersama keluarga tiba-tiba jatuh ya, dan itu sering kita jumpai ya, saya ketika jaga berapa kali pertolongan tidak berhasil meninggal ya. Itu kalau di kampung misalkan di Serang ini disebut angin duduk ya. Angin duduk ya, angin yang disalahkan itu. Padahal kalau misalkan kayak di Amerika itu kalau dia meninggal kan di otopsi ya. Biasanya ditemukan ada kelainan di jantungnya. Ya itu mungkin satu bentuk serangan jantung gitu kan. Ya biasanya sih dia ada keluhan dulu ya. Kalau kita aja melihat dia tiba-tiba jatuh, tapi yang bersangkutan merasa cuma dia biarkan. Mungkin rasanya di dada, sakit perut ya, yang paling sering tertipu itu keluhan sakit perut. Karena orang di kampung itu nganggap sakit perut itu biasa. Salah makan segala macam gitu kan. Dibiarkan oleh dia. Ya dibiarkan, jatuhnya itu adalah gejala awal serangan jantung yang biasanya kemudian terjadi penyumbatan pada jantung, ya jantungnya berhenti, yaitu tadi mendadak meninggal. Sebetulnya nggak mendadak, dia udah ada keluhan, cuma dibiarkan ya gitu. Nah itu salah satu bahaya hipertensi itu kan, karena hipertensi kan berkaitan dengan pembuluh darah ya. Pembuluh darah kenapa dia meningkat ya? Berarti ada beberapa hal, diantaranya adalah penebalan dinding pembuluh darah. Kemudian pembuluh darah menjadi kaku ya, kemudian kekentalan darah itu kan terjadi di seluruh tubuh, termasuk di pembuluh darah yang ada di jantung. Jantung itu memang alat pompa darah, tapi dia juga kan punya pembuluh darah. Nah ketika pembuluh darah yang ada di jantung itu tadi bermasalah atau nanti nyumbat ya, maka jantung yang mestinya dapat suplai nutrisi otomatis tidak dapat oksigen ya. Otot jantungnya sendiri istilahnya mati atau rusak sehingga dia tidak bisa memompa. Tidak bisa memompa, akhirnya berhenti kan. Nah dia berhenti itu wassalam itu kan ya, makanya harus dibawa ke UGD. Dan sekarang kita ada program ya di Indonesia itu program BHD ya. Jadi BHD itu bantuan hidup dasar, tidak hanya harus dimiliki oleh orang kesehatan. Orang-orang yang terlibat dengan pelayanan publik ya, dia banyak berinteraksi, dia bisa BHD, pertolongan dasar ketika terjadi henti jantung. Karena kalau kita temukan dibawa ke rumah sakit 30 menit nggak cukup, 30 menit itu dia diberikan pertolongan dasar di tempat ya, minimal bantuan hidup dasar. Itu biasanya kalau keluhan itu ada kaitan penyakit jantung yang juga bisa didasari dengan hipertensi. Baik, ruang GSMI. Kalau kita bahas sampai malam kayaknya nggak selesai kayaknya. Iya, karena hipertensi ini memang salah satu masalah di Indonesia ya. Prevalensinya itu kalau dari penduduk sekitar 1,5% dari penduduk. Artinya kalau ada 100 orang, berarti 2 orang itu hipertensi. Dari 1 juta orang berarti berapa gitu kan? Iya. Berarti kalau dari 100 juta orang ada 2 juta orang hipertensi. Gitu. Penduduk kita ada 250 juta. Berarti 5 jutaan. Hipertensi banyak banget. Ya, makanya termasuk sekarang ini lagi masalah haji kan. Haji juga berdasarkan data terakhir dari pelayanan haji di Saudi kabarnya itu sekitar 1/3 atau 30% itu yang datang ke berobat di tempat-tempat kesehatan haji itu hipertensi. 30% dari yang berkunjung gitu. Ya bukan diare, bukan lain, tapi hipertensi. Ya, apalagi sekarang nih tahun ini yang haji itu kan sudah full ya. Kita 220 ribuan orang Indonesia itu ya, yang masuk sana. Dan 64 ribu kalau nggak salah itu lansia. 64 ribu lansia. Bahkan ada yang tertua itu dari Jawa 112 tahun. 112 tahun ya. Artinya itu memang hak mereka untuk haji, tapi ya pemerintah harus ekstra memperhatikan mereka. Karena ketika lansia yang 64 ribu ini, kemungkinan besar dia sudah punya hipertensi gitu. Sehingga ini perlu perhatian khusus buat saudara kita yang melaksanakan ibadah haji ya. Di antaranya kalau dia sudah hipertensi wajib dikonsumsi obatnya. Mau ada yang sehari sekali, sehari 2 kali, ada 1 macam, 2 macam, bahkan ada yang 4 macam. Itu cara pertama untuk mengendalikannya adalah konsumsi obat tersebut. Ya, cara kedua supaya tetap terkendali selama haji, jangan terlalu berlebihan aktivitas ibadahnya, khusus untuk yang ini ya, beda dengan masih muda, dibatasi gitu ya, fokus pada yang wajib, yang sunnah mungkin konsultasikan dengan pembimbingnya gitu kan, itu yang kedua. Kemudian cukup cairan, makan buah, ya kan vitamin yang diberikan itu kan, jaga makanan tertentu yang berkaitan dengan hipertensi itu. Baik, nah ruang GSMI tadi sebetulnya mau nanya juga bahaya nggak sih sebetulnya orang yang kena hipertensi kemudian dia memaksakan gitu loh ke umroh, maksudnya tanah suci. Gitu. Tadi udah dibahas oleh Dokter Slamet, ternyata harus
punya persiapan ya, Dok. Iya. Itu sangat banyak nggak Dok, kalau Iya. Kan memang kalau mau berangkat haji kan harus istitoah ya, harus mampu. Di antaranya mampu dari sisi kesehatan, dari sisi fisik ya. Sekarang kan ilmu kedokteran sudah canggih, obat segala macam penyakit sudah ada ya, termasuk hipertensi. Bila ditangani dengan baik ya, kemudian menyiapkan obat, ada pendampingnya, orang hipertensi tidak ada halangan untuk melakukan ibadah haji gitu kan. Tadi sampai obat 4 macam ya, tapi dia harus konsumsi ya gitu. Bahkan yang cuci darah pun ya, yang sudah hemodialisis pun bisa. Nanti di sana mungkin sepekan sekali atau 2 pekan sekali gitu. Ya waktu saya dulu haji tahun 2005 ya. 2005 itu seperti sekarang tuh banyak lansia. Setelah itu kan berkurang tuh lansia itu. 2005 tuh masih banyak gitu. Itu ada yang rutin 1 pekan sekali cuci darah, kita antar ke rumah sakit haji di situ ya. Rumah sakit Indonesia yang ada di situ itu. Ya, dia bisa sampai selesai gitu. Jadi memang budaya kita juga semangat spirit untuk beribadah gitu. Dan biasanya orang kita ya, karena faktor ekonomi dan sebagainya, di usia tua lah baru dia bisa cukup ibadah, cukup uang untuk haji. Maka hipertensi ini ya diterjang aja gitu. Harus berangkat gimana? Dan insya Allah nggak ada masalah, asal dikelola dengan baik gitu kan. Ya, gitu. BSNI setelah tadi penjelasan dari Dokter Slamet, Masya Allah. Memang kalau pertanyaannya bahaya, kalau nggak punya persiapan bahaya gitu kan. Dan kita kalau yang punya hipertensi harus punya persiapan, obat yang dari dokter dari Indonesia gitu harus dibawa, yang biasa kita rutin minum obat-obatan hipertensi harus kita bawa gitu, harus kita minum di Mekah sana. Nah, di Mekah pernah pengalaman gitu pas bawa pasien kemudian meninggal karena hipertensi, pernah nggak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Tapi di teman di kloter lain ada itu. Ada juga. Ya, itu. Tapi banyak yang berharap meninggal di sana. Iya. Mudah-mudahan kita doakan yang meninggal di Mekah sana melakukan ibadah haji, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dapat haji mabrur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.